Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabina Azahra, NPM 21051700089 dari kelas 2B Akuntansi Pagi. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana sih cara membuat profil perusahaan di Mayop. Nah, Mayop itu adalah aplikasi yang dipakai untuk accounting. Ya, kepanjangannya adalah Mind Your Own Business. Yang ini kita versi 23. Fitur depannya itu ada open. Open itu untuk membuka file yang sudah pernah kita buat. Terus ada create. Create itu membuat file baru. Dan explore itu halaman utama. What's new itu dia untuk memberitahu apa aja sih yang ada di versi Mayop Accounting versi 23 ini. Yang untuk exit itu untuk keluar. Nah, untuk membuat profil perusahaan, kita akan memulainya dari bagian yang create. Kita klik create, terus dia muncul introduction. Yang pertama ada welcome to the Mayop Accounting, Mayop new company file assistant. Kita next aja. Dan selanjutnya company information. Nah, di situ kita udah bisa membuka buku Mayop Accounting versi 23. Ada nama perusahaannya, alamatnya, teleponnya, emailnya, semua udah lengkap tertera di buku. Kita tinggal memindahkannya aja. Serial numbernya kita kosongin dulu. Kita lanjut ke company filenya, namanya PT Prima Elektronik. Kita ketik PT Prima Elektronik. Oke, selanjutnya ada business reg numbernya. Business reg numbernya itu NPNP-nya atau NPPKP. Kita lihat NPWP-nya adalah 06.347.251.071.000. Untuk sales tax-nya kita baca dulu di buku. Kita kosongin dulu. Selanjutnya kita ke address. Addressnya di sini alamat ya, Jalan Sudirman nomor 99 Jakarta. Kita ketik aja Jalan Sudirman nomor 99 Jakarta. Untuk phone numbernya itu ada di sini 021 strip 179 897. Oke, 897. Fax numbernya juga sama. Kita ketik lagi 021 strip 179 897. Untuk email di sini tertera PT Prima Elektronik at centrim.net.com. Oke, kita cek lagi apa aja sih yang belum terisi. Untuk serial numbernya itu nanti kita kosongin aja. Lanjut, di sini sales tax numbernya itu berarti dia kode seri faktur. Di sini tertulis DKI huruf besar ya, DKI titik 071 titik 165571. Serial numbernya kita kosongin, sudah terisi semua. Lalu kita langsung next aja. Current financial year-nya itu, current financial itu berdirinya dari kapan perusahaannya. Di buku tertulis 2015. Berarti kita buat 2015. Terus lanjut ada last month of financial year-nya itu
bulan terakhir pencatatannya berarti di Desember. Conversion month-nya itu berarti dari mulai bulan kapan kita mencatat transaksinya. Kita buat di sini bulan November. Number of accounting periods-nya di sini ada dua pilihan, ada 12 and 13. Kita pilih yang 13 aja karena dia bisa ada dikasih 1 bulan khusus untuk membuat jurnal. Oke, udah 2015, last month-nya Desember, conversion month-nya November, number of accounting-nya 13. Lalu kita next aja. Oke, ini dia mengkonfirm ulang dari kapan kita mulai di tahunnya ya, Januari, Desember 31 2015. Oke, langsung kita next aja. Lanjut ada build your account list. Nah, di sini kita disediakan ada 3 pilihan. Yang pertama ada I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Di sini tuh berarti kita lebih tertarik untuk yang sudah disiapkan oleh aplikasi Mayop Accounting. Yang kedua ini I would like to import a list of accounts provided by my accountant after I'm done creating my company file. Nah, kalau ini dia diadopsi dari akun-akun yang sudah disediakan oleh akuntannya. Yang ketiga, I would like to build my own account list once I begin using Mayop Accounting. Nah, ini artinya kita membangun akun kita sendiri yang sesuai dengan kemauan kita. Jadi kita memilih yang ketiga. Next. Nah, ini untuk penyimpanannya di sini kita change aja. Kita save di misalnya sudah ada di data di kita atau di aplikasi Mayop kita, PT Prima Elektronik. Nah, ini kemarin sudah pernah dibuat, jadi ini kita buat yang ketiga, di save. Oke, jadi dia nanti muncul di dokumen Mayop PT Prima Elektronik. Nah, jadi kita tidak kebingungan gitu nyari datanya itu ada di mana. Terus langsung kita next aja, dan sudah muncul congratulations, thank you for becoming an Mayop customer. Berarti di sini data kita sudah terbuat profil perusahaannya. Di sini kita juga diberi 2 pilihan lagi, ada setup assistant sama comment center. Kalau kita pencet setup assistant, kita harus membuat nama-nama akunnya terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan kita pencet comment center, itu kita bisa lompat, kita bisa mulainya dari mana saja, nggak usah harus membuat nama-nama akunnya dulu. Nah, jadi kita di sini akan memilih comment center aja. Ini udah ada pilihannya, udah ada accounts, banking, sales. Inilah tampilan utama dari Mayop. Di sini udah tertera PT Prima Elektronik, sudah ada pilihan accounts, banking, sales, purchase, inventory, dan sudah ada semuanya. Nanti ini bisa diisi satu-satu, transaction journalnya, account listnya, itu bisa kita isi satu-satu. Ini kita lihat dari company data auditornya dulu. Nah, sini sudah tertera semuanya, file name-nya PT Prima Elektronik 3, tadi aku save-nya kayak gitu. Terus Mayop version-nya yang ke-23, current financial-nya Desember 2015. Nah, sini sudah tertera semua data-datanya. Nah. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan dari membuat profil perusahaan PT Prima Elektronik. Semoga bisa dipahami. Saya Sabina Azahra, pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazal Salsabella, NPM saya 2105170086. Saya di sini akan melanjutkan punya teman saya yang bernama Sabina Azahra di aplikasi Mayop Accounting ini. Pertama-tama kita buka aplikasi Mayopnya. Di sini kita tekan yes. Nah, di sini kita tekan open untuk membuka file yang udah kita buat. Nah, di sini enter your user ID and password. Tapi di sini kita kosongin aja. Tekan OK. Terus di sini kita pilih yang ketiga,
kita pilih yang I want to active my company file letter. Di sini sisa 28 hari lagi. Oke. Nah, karena di sini kita membuat nama akun, menghapus akun dan menambah akun, jadi kita tekan di account, terus kita tekan account list. Nah, di sini udah banyak nama-nama akun, tapi kita ada yang kita tambah dan ada yang kita hapus. Nah, di buku sudah ada itu di halaman 7. Di sini agar lebih mudah kita buatnya itu di masing-masing aja. Di sini ada asset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Jadi kita mulai dulu di aset. Nah, di sini yang pertama itu kita buat, di sini namanya tetap aset. Terus kalau misal kita mau menambahkan yang baru itu kita di sini aja di new. Dan ini kita membuat nama akunnya itu header account. Header account itu biar dia tulisannya bold atau lebih tebal. Nah, di sini kita tetap tekan aset. Account numbernya itu 1.000. Enter. Oke, di sini udah nama account name-nya. Account name-nya itu kita buat current assets. Oke. Tekan oke. Nah, di sini udah terheader sendiri. Dan selanjutnya itu di 1100 itu kita ganti aja namanya itu jadi cash in bank. Cash in bank itu cash di bank. Oke. Nah, di sini sudah terlihat. Selanjutnya itu di nomor 1200 itu kita ganti account type-nya tetap bank. Kita ganti jadi petty cash. Oke. Selanjutnya di nomor 1300 itu di account type-nya kita ganti account receivable. S. Kita ganti namanya jadi account receivable. Oke. Ini kita ganti yang 1400. Account type-nya tetap account receivable. Account name-nya kita ganti jadi allowance for doubtful. Itu artinya penyisihan atas piutang tak tertagih. Dan ini kita mau menambahkan baru, jadi kita tekan new. Dan ini kita buatnya account type-nya itu other current asset. Ini other current asset, terus 1500. Enter, keluar account-nya. Kita buat jadi merchant site in
inventory. Oke. Kita tekan lagi untuk membuatnya lagi, tekan ada halaman aset lagi, tips akunnya, type akunnya, terus 1600, enter. Account name-nya itu store supplies. Oke, kita tambah lagi, ada rekanan aset lagi 1700. Nama akunnya itu preparing. Oke, kita buat lagi, kita buat sampai di 1800. Kita tambahin lagi, ada rekanan aset lagi 1800. Prepaid insurance. Oke, tambah lagi 1900. Prepaid income tax. Oke, kita lanjut ke header lagi. Header account itu kita tekannya masih aset, nomornya 2000. Account name-nya investment. Nah, kita buat lagi 2100. Account type-nya fixed asset, stock investment. Header account aset 3000. Account name-nya fixed asset. Oke, terus kita tekan lagi fixed asset, nomornya 3100, name-nya land, tanah. Oke, lanjut fixed asset lagi 3200. Account name-nya billing at cost. Lagi fixed asset lagi 3300. Building
accumulate. Oke lagi. New fixed asset 3.400, account name-nya Philhite at cost. Oke, ini lagi fixed asset 3.500, Philhite accumulate. Oke, ini lagi kita tambahin lagi fixed asset 3.600, equipment. Next, ini lagi $2.700, equipment accumulate. Selanjutnya kita lanjut ke liabilities. Nah, di sini kita hapus yang tidak perlu dan kita tambah seperti kayak di buku. Ini 2000 liabilities udah benar. Terus yang 2200 yang trade creditors itu kita ganti. Kita ganti yang ini dulu. Yang header ini tuh kita ganti 2000 1000. Tuh kita ganti current liabilities. Oke, nah dia udah di atas dan udah terbodak. Terus lanjut di sini. Nah, kita pakai yang di lingkar dulu sama kayak yang di buku. Itu credit card. Nah, itu 2100. Kita ganti namanya menjadi credit card. Kita edit ininya credit card. Oke. Kita lanjut lagi. Ini kita ganti jadi account payable 2200. Kita ganti jadi account payable. Kita ganti sama seperti di buku. Ini kita ganti. Kalau mau dihapus dan dibuat baru juga bisa, tapi lebih bagus kita ganti aja. Ini kita ganti menjadi other current liability. Di sini 1000.
1.300. Maaf, 1.300. Di sini namanya accrued expense. Oke. Ganti lagi. Ini ada current liability 1.400. Account name-nya income tax payable. Oke. Kita lanjut lagi. Ini kita ganti jadi ininya other current liability 1.500. Kita ganti jadi PPN payable. Kita tambah lagi jadi 1.600. Ininya other current liability PPN outcome. Liability liabilitas PPN income. Ambil lagi 1.600. Dividend payable. Maaf, ininya kita ganti jadi other current liability. Terus ini kita header tuh 20 long term liability. Ganti 2.100 Bank Mandiri Corp. Oke. Ininya long term liability. Oke. Lanjut ke equity. Ini udah benar 3.000 equity. Terus yang 3.000 ini kita ganti jadi 3.100 common stock. Oke, lanjut. Lagi 3.200 itu kita ganti dan earning. Oke, lanjut, ini udah terangkat. Lanjut lagi 1.300. Account type-nya equity. Account name-nya income summary. Oke, kita ganti 1.400 historical balancing account. Oke. Lanjut ke income 4.000. Income ini udah benar, ini kita ganti, kita header
Oke, nggak bisa. Kita buat yang header. Account type-nya income itu 1000, 4000. Revenues. Oke, ini kita ganti 1100. Sales of Sundays. Oke, lanjut. 4200. Rate code. Oke, kita tambahin lagi. Ininya tetap income 1300. Sales discount. Oke, tambah lagi 1400. Sales return. Kita tambah satu lagi 2200. Rate yes. Correct. Oke, cost of sales ini udah benar. Cost of sales ini kita ganti, kita tambah dulu agar ini yang header. Cost of sales cost of goods sold. Oke, ini kita ganti 1100. Account type-nya cost of sales. Account name-nya cost of goods sold. Oke, udah terlengkap. Terus kita ganti, maksud saya kita tambah, ini tetap cost of sales 1200. Rate ini kita tambah lagi 1300. Purchase, return, and discount. Oke, 6100. Oke, kita header itu kita ganti namanya jadi operating expense. Oke, kita header, terus kita ganti 1100. Administration expense. Ini udah terang
4. Terus kita ganti yang ini 1200 pacar nah ini kita ganti 6.300 ekonominya expenses. Kita ganti 1.400 account type-nya expense ya. 100 store supplies kita ganti 1.500 kita ganti namanya maintenance and repair expense. Terus dengan lagi 1.600 buat expense. Oke, kita tambah lagi account type-nya expense 6.700 operation expense. Oke, now 1.800 account name-nya insurance expense. Kita tambah lagi 1.900 wait and salaries expense. Oke, 2.000 discount discount 2.200 account name-nya prepaid. Oke, kita tambah lagi 2.300 paid yes paid. Kita lanjut ke other income. Ini tekannya aja header, account type-nya other income 8.000 account name-nya other revenues and gains. Lanjut new 8.100 interest income
Lanjut, 8.1.200, account name-nya dividend income. Oke, ke yang terakhir itu other expense, new header, account type-nya other expense, 9.000, other expense and close. Oke, kita tambah 1.100 interest expense. Kita tambah lagi 9.300, edit, account name-nya income tax expense. Oke, kita tambah lagi 9.400, account name-nya gain plus sales behind. Kita tambah lagi yang terakhir 9.500. Oke, sekian dari saya cara membuat nama akun, menghapus akun, dan menambah akun di aplikasi. Assalamualaikum, nama saya Sabina. Nah, di sini saya lanjut akan menyesuaikan kode pajak. Yang pertama kita open dulu yang sudah kita buat, file yang kita buat kemarin, yang ini di PT Prima Elektronik yang ketiga. Kita open, ini kita lanjut oke. Ini kita pilih yang ketiga, yang I want to activate my computer file later trial version. Ini yang 27, ini tertera harinya 27 hari lagi. Terus kita klik continue. Nah, dari sini muncul you have only 27 hari, 27 days katanya. Jadi kita hanya punya waktu tinggal tersisa 27 hari lagi. Nah, kita klik OK. Nah, lanjut di sini. Sudah nampak tampilan pertama dari Mayop. Di sini kita akan menyesuaikan kode pajak. Kita akan mempencet list. Nah, di sini kita pilih yang text code. Nih, text code. Kita klik yang new. Kita PPN. Kita menambahkan kode pajak PPN. PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Nih, di text code-nya kita ketik PPN. Lalu kita enter, description-nya pajak pertambahan nilai. Oke, ini kita buat rate-nya 10%. Sales tax-nya kita tax type-nya kita ganti goods and service tax. GST code-nya itu kita kosongin aja. Terus yang link account for tax collected itu kita ganti sama, kita isi dengan PPN outcome. PPN outcome itu 21.600. PPN outcome kita use account. Link account for tax paid-nya kita buat PPN income. Nah, PPN income use account. Nah, oke, di sini sudah terisi semuanya.
yang terakhir ini ada link card for tax authority, itu kita kosongin aja. Nah, lalu kita pencet OK. Nah, di sini udah muncul kode teks PPN, pajak pertambahan nilai, dan di sini ada tulisan 10%. Nah, ini nanti kita hanya perlu PPN dan NT, non taxable. Nah, yang lainnya bisa kita hapus ataupun bisa tidak usah kita hapus. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini terserah ya, mau kita hapus atau tidak. Kita close aja dulu. Lanjut kita ke link account. Kita klik setup link account. Yang pertama kita akan pilih account and banking accounts. Kita akan mengecek ini satu-satu. Di sini ada sales account, ada purchase account, tapi yang pertama kita akan membuat accounts and banking accounts. Kita akan mengecek. Nah, di sini link account itu untuk memastikan tempat-tempat nama-nama akun yang sudah sesuai dengan programmer Mayop-nya. Apabila link account-nya salah, maka jurnalnya akan juga salah, maka dia harus dipastikan dengan benar. Nah, di sini yang sebelah kiri kita pastikan sama yang di sebelah kanan. Di sini ada account equity account for current earnings. Nah, maka di sini harus juga sama current earnings. Yang kedua ada retained earnings, yang di sini juga harus sama retained earnings. Historical balancing, ini juga historical balancing. Nah, ini sudah benar semuanya. Apabila tidak sama, kalian bisa membukanya dari account. Ini contohnya dari sini. Oke. Kita misalnya kalau apabila salah tidak sama dengan link account-nya, kita klik di bagian account, kita masuk ke account list, kita ubah yang di equity. Nanti kita tinggal klik tanda panah dan kita ganti namanya. Oke. Ini kita kembali lagi ke link account-nya, yang account banking. Nah, kita pastikan ini sudah benar semua. Oke, ini udah oke. Kita cek lagi yang links account bagian sales. Nah, di sini juga sama. Tracking asset account for tracking receivable. Nah, ini salah nih kan? Kita coba. Kita klik coba ini kita ganti sama account receivable. Yes, account. Nah, ini bisa kita ganti account receivable langsung di sini. Customer receipt-nya itu emang cash in bank. Nah, di sini ada 4 pilihan ya. Yang pertama ada I charge freight on sales. Ini kita okekan semuanya kecuali yang nomor yang kotak nomor 2, karena itu ini artinya I track deposit collect from customer. Penjualan harus ada deposit, itu tidak ada ya. Di sini income account for freight-nya. Ini berarti kita klik yang freight paid. Kita ganti ya, kita use account. Oke. Lanjut kita ada I give discount for early payment. Kita memberi diskon untuk pembayaran yang lebih cepat. Ini kita sales discount nih. Kita use account. Selanjutnya kita klik link account lagi, kita masuk ke bagian purchase account. Nah, di sini liability account for tracking payable, berarti dia account payable. Di sini kita tidak menceklis yang I can receive item without a supplier bill. Ini tidak ada, tidak memerlukannya. Ini dia udah cash in bank. Yang ini I pay freight on purchase, kita membayar ongkos. Maka di sini dia kodenya freight paid. Yang ini I track deposit paid for to suppliers. Ini tidak ada deposit di contoh soal. Yang ketiga ada I take discount
Yang keempat ada I take discount for early payment. Di sini kita memberikan diskon kepada pembayaran yang lebih cepat. Maka di sini kita buat purchase return and discount. Yang terakhir ada I pay charge for late payment. Nah, di sini artinya kita akan membayar denda untuk yang terakhir, untuk yang pembayaran telat. Nah, makanya kita akan membuat di sini nama akunnya late fees paid. Nah, kita pastikan semua ini harus benar dan terhubung dengan link account yang sudah kita buat. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita akan lanjut untuk ke termin pembayaran. Di buku itu ada di halaman 58. Nah, biasa kalau di dalam program Mayop Accounting dikenali itu ada beberapa jenis termin, ada COD, ada prepaid, ada in a given of days, ada on a day of the month. Nah, caranya kita akan mengklik setup. Lalu kita klik preference. Nah, di sini sudah keluar semua. Kita akan klik yang pertama ada sales. Nah, kita klik terms. Nah, di sini muncul payment is due. Ini kita klik in a given. Nah, discount days-nya itu kita klik 10, balance due-nya itu kita klik 30. Ini discount days-nya kita kasih diskon kalau dia tidak lewat dari 10 hari. Ini diskon untuk early payment-nya, diskon untuk pembayaran cepatnya, pembayaran lebih cepat itu ada 2%. Lanjut kita klik terms lagi. Nah, untuk late payment-nya kita kenakan denda 1%. Nah, perhatikan tax code-nya, kita klik di sini PPN, pajak pertambahan nilai, is tax code. Freight tax code-nya ini non taxable. Ini sudah in a given of days. Pastikan lagi di yang ke-10 balance due-nya 30, discount early payment-nya 2% dan late payment-nya 1%. Oke, ini bagian sales. Kita lanjut ke purchase. Nah, kita klik lagi yang terms. Ini juga sama, kita klik in a given. Lanjut discount days-nya juga sama, kita klik 10, balance due-nya 30, discount early payment-nya juga kita klik 2%. Oke, 2%. Sorry, 2%. Tax code-nya kita klik sama juga kayak sebelumnya. Ini adalah PPN, pajak pertambahan nilai, use tax code. Break tax code-nya ini kita buat non taxable. Ini udah benar semua, lalu kita klik OK. Nah, untuk terms-nya itu aja yang kita isi, kita klik OK lagi. Oke, setelah dipastikan kode pajak, link account, dan selanjutnya kita akan memasukkan neraca saldo. Itu bisa kita lihat di buku di halaman 10. Kita buka di halaman 10. Nah, di sini udah ada neraca saldonya, udah ada isiannya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan neraca saldonya. Caranya kita klik setup, lalu balances. Di sini ada account opening balance, ada job opening, customer balance, dan supplier balance. Kita akan klik yang account opening balance. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kita note kolom aset, kalau di debit berarti dia ke positif, kalau di kredit berarti kita klik minus. Tapi untuk di liabilities, saldo nomornya kalau saldo nomornya di kredit dia tetap di positif, tapi kalau sudah di debit dia berarti di minus. Tapi di sini tidak ada di sebelah debit.
Yang harus diperhatikan lagi perpindahan dari liabilities dan equity. Nah, equity juga di sebelah kredit dia pasti positif. Nah, di sini kita akan lanjut ngisi. Yang pertama ada cash in bank. Di sini kita akan ngisi cash in bank. Kita langsung klik 122 431. Kita nggak usah pakai titik karena dia nanti akan otomatis 431 700. Kita langsung klik enter. Nah, sudah langsung muncul rupiahnya, titiknya, segala macam. Nah, kita lanjut isi sampai bawah. Ada yang petty cash. Di sini tertera 5 juta. 5 3 1 2 3. 5 juta. Account receivable di sini ada 389 400. Nah, yang allowance for debt, full debt di sini tertera di kredit, berarti kita minus 2750. Nah, di sini langsung muncul minus. Nah, lanjut merchandise inventory-nya 270 juta 800. Store supplies-nya 5 juta 780. Ada prepaid rent-nya 4 juta. Prepaid insurance 5 juta 400. Prepaid income tax 31 juta 378. Stock investment, sorry ini salah, yang prepaid income tax-nya 31 juta 378 600. Oke. Stock investment-nya 135 juta. Land-nya 192 juta 500. Building at cost-nya 768 juta. Building accumulate. Nah, di sini dia tertera kredit, berarti kita klik minus 117 juta 760. Nah, fee height at cost 258 juta. Fee height accumulate, di sini dia tertera kredit, kita klik minus 94 juta 395.000. Equipment-nya 220 juta 800. Equipment accumulate, di sini dia minus di kredit 77 juta 720. Oke. Lanjut kita masuk ke liability. Liability, kalau saldonya dia di sebelah kredit, berarti dia tetap positif. Nah, lanjut liability, credit card-nya di sini 5.500. 5.500. Ingat yang di buku kredit card-nya di sini sebelah kredit,
karena dia liabilities, dia berarti tetap positif, nggak kita buat tanda minus. Lanjut, accounts payable-nya 257.400.000. Account expense-nya 10.800.000. Income tax-nya kita kosongin. PPN payable-nya 19.200.000. PPN outcome-nya kosong, PPN income-nya kosong. Dividend payable-nya 5.500.000. Oke, lanjut ke Bank Mandiri Loan. Ada 250 juta. Lanjut kita ke equity. Equity juga sama, yang di sebelah kredit berarti dia positif. Equity kita lanjut di common stock. M 1 miliar 123. Enter. Retain earning-nya 350 juta 585 800. Lanjut untuk di income, sales of merchandise-nya di sini di kredit minus 15. Untuk seterusnya kalau dia di kredit kita tetap di minus, kalau dia di debit dia tetap positif. Free college-nya kosong. Sales discount-nya di sini 9.700.000. Sales return-nya kosong. Late fees-nya kosong. Lanjut kita masuk ke cost of goods sold. Di sini 1 miliar 92 juta. Freight paid-nya 5.685.500. Advertising expense purchase returns-nya ini kita kosongin. Advertising expense-nya 12.500.000. Telepon water ini 21.780.000. Rent expense-nya 5.500.000. Store supplies-nya 7.400.000. Maintenance and repair 6.500.000. Debt expense-nya kosong. Depreciation expense-nya ini 78.705.000. Insurance expense-nya 1.800.000. Wages salaries 104.500.000. Discount item-nya 0. Freight paid-nya
kosong. Net fees paid nya kosong juga. Interest income ini di kredit 4.800.000. Di sini yang liability-nya ada yang salah, jadi kita akan ubah dulu. Ini kita okekan dulu. Kita masuk di account, lalu account list, kita lihat di bagian liability. Nah, di sini kita akan susun dulu. Credit card, oke. 212 nya account payable, oke. 213 nya accurate expense, ya. 214 nya dia tidak ada 214 di sini. Ini income tax payable nya kita ganti ke 23300. Oke. 215 nya PPN payable, 216 PPN outcome, 217 PPN income, 218 dividend payable. Oke, 221 nya Bank Mandiri loan, income tax payable ini tadi ganti-ganti 214. Income tax payable, PPN payable 216 PPN outcome, 21 PPN income, 218 dividend payable. And then long term liabilities, Bank Mandiri loan 221. Oke, ini kita okekan. Ini kita close. Kita kembali ke setup, balances, account opening balance. Kita cek lagi di bagian liabilities. Dan di bagian liabilities itu ada credit card, jadi kredit PT Depositi 5.500.000. Oke, udah benar. Account payable nya di kredit 257.400. Accurate expense ya. Income tax payable 0. PPN payable 19.200. PPN outcome, PPN income kosong. Dividend payable 5.500.000. Bank Mandiri loan 250. Oke, ini udah sama. Selanjutnya di bagian sales tadi ada kesalahan. Sales yang ini yang di income, yang sales of merchandise nya ini dia tidak minus. Bentar ya, kita cek lagi. Ya, ini ternyata 1.560.000. Sales diskonnya ini dia minus 9.700.000. Sales settle-nya 0. Nah, trading expense-nya juga ada kesalahan. Di sini expense itu kita hapus.
di account list, expense, diskon takennya tidak ada, yang 20 tidak ada diskon taken. Lanjut interest on scam-nya di kredit 4.800.000. Dividend income-nya juga di kredit 5.700.000. Interest expense-nya di debit 3.300.000. Income tax expense-nya kosong. Gain loss-nya kosong. Miscellaneous expense-nya ini ada 750.000. Nah, mohon maaf, yang di bagian income yang sales of merchandise-nya ini tidak jadi di minus, tapi dia jadi positif. Ada 1560. Terus yang ini yang ada income-nya juga nggak jadi minus, jadinya positif. Tadi saya salah baca. Terus yang other expense tadi sudah saya tambahin, yang 9 kode 912 itu ada bank service charge. Itu tadi udah saya tambahin di account list. Terus di sini tertera 3.500.000. Nah, pastikan di sini udah 0. Berarti kalau dia udah 0, di sini udah balance. Terus kita langsung klik OK. Nah, itu dulu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Endang, NPM 2105170079. Ingin melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Sekarang masuk ke materi menyusun data customer dan buku besar pembantu piutang dagang. Dan yang kedua nanti menyusun data supplier, buku besar pembantu piutang dagang. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat data customer. Yang pertama, tekan setup, terus ke easy setup assistant. Karena ini customer, jadi pilih sales. Next, pilih item. Terus ini sales of merchandise. Next, credit limitnya 0,00. Tax code-nya PPN. Next, payment methodnya kita pilih cash. Terus next, convert customer-nya kita pilih cash in bank, sama convert under deposit-nya kita pilih cash in bank. Kita next kan. Terus muncul seperti ini. Kita pilih new. Namanya kita ketik, di sini ada toko karya sejati. Terus card ID-nya C001. Location-nya udah benar. Address-nya city-nya Jakarta.
country-nya Indonesia. Ini 621 247 875. Oke. Kita isi data customer lain yang datanya ada di bab 1 halaman 13. Kita lanjutkan ke Toko Indah. Card ID-nya C003. Address-nya DKI Jakarta. State-nya DKI Jakarta, country-nya Indonesia. Dua 2187 56700. Oke, lanjut ke toko Persada. Card ID-nya C00. Address-nya country-nya 021 615
500. Selanjutnya kita susun buku bahasa pembantu piutang dagang. Di history sales kita klik add sale, lalu customer name-nya kita jadi toko karya sejati. Kita pilih toko karya sejati. Terms-nya kita ganti 2%, 10 net 30. Udah pas ya. Invoice-nya F 11 14. Date-nya 26 11 15. Enter. Isi memo. Saldo awal piutang dagang karya sejati. Masukkan jumlah piutang Rp94.600.000. Text code-nya PPN-nya. Jika sudah terisi, kita record. Excel, customer-nya Toko Citra, add ke Toko Citra. Terms-nya tetap 2%, invoice-nya F 11 15. Date-nya 25 11 15. Customer PO-nya kita kosongin. Memo-nya saldo awal. Total including tax-nya 164.800.000. Kalau sudah begini, kita record Excel, lanjut ke Toko Indah. Invoice-nya F 11 16. Date-nya 25/11/2015. Customer PO-nya kita kosongin. Memonya saldo awal. Total including-nya 80 juta. Record Excel, pilih toko Persada F 11 18 25 11 2015. Customer PO-nya kita kosongin. Memonya saldo awal. Total including tax-nya 50 juta. Jika ada bacaan congratulations, berarti udah berhasil. Kita tekan OK. Next. Close.
kita lanjut ke menyusun data supplier dan buku besar pembantu utang dagang. Jadi di sini kita pilih setup, easy setup assistant. Terus karena kita mau menyusun data supplier, kita pilih purchase, next, pilih item, ini kita pilih cost of goods sold, terus account, credit limitnya 0,00, kita next, tax code nya kita pilih PPN, next, payment is due nya udah benar, ini 3%, kita ganti 3%, klik next, cash in bank, account for paying bills, next. Muncul seperti ini kalau kita akan membuat akunnya. Kita ketik PT Galaxy. Untuk melihat datanya, kita bisa lihat di bab 1 halaman 13. Code ID-nya S501. Untuk alamatnya untuk fontnya 2021 547 755 350. Kita klik OK, lanjut buat data yang lain. PT Planet Electronic, enter. Card ID nya S62, addressnya Jalan Slamet, fontnya 021 676 567 620. Oke, buat data terakhir
PT Jaya Elektronik. Enter. Card ID-nya S003. Address-nya Jalan Kiai. City-nya DKI Jakarta. Ponnya 021 715 300 760. Klik OK. Jika begini, next. Kita akan membuat, setelah itu kita buat menyusun buku besar pembantu utang dagang. Jadi kita klik add purchase, kita pilih nama datanya Galaxy Elektronik, termsnya udah benar, datanya tanggal 23/11/15. Enter. Supplier invite-nya FG 12569. Enter. Untuk memonya saldo awal, utang dagang, PT Galaxy Elektronik. Total including tax-nya 85.800.000. Tax code-nya PPN kita record. Jika udah, add purchase. Data selanjutnya PT Planet Elektronik. Untuk datanya tanggal 20/11/15, kita enter. Memonya saldo awal. Total including tax-nya 97.900.000. Jika udah, kita record. Data terakhir PT Jaya Elektronik tanggal 28/11/15. Kita enter. Memonya saldo awal. Total including tax-nya 73.700.000. Jika udah, kita record. Kalau udah berhasil akan muncul congratulation. Kita oke. Kita close. Selanjutnya materi terakhir yaitu membuat data inventory atau persediaan barang dagang dan menentukan harga jual persediaan barang dagang. Pertama, kita buka inventory, baru ke item list. Di sini kita pilih new, terus kita tap profil, masukkan nomor item pada item number yaitu PAC 07
enter. Nama barang ketik AC 400 watt. Kita enter. Pada bagian buy this item kita pilih yang ini, cost of goods sold. Terus yang bagian I sell this item kita pilih sales of merchandise. Kita isi 1. Selanjutnya klik tab buying details. Isi file standard cost 2.900.000. Buying an unit of measure kita isi purchase. Number of item per buying unit 1. Klik drop down pada teks. Pilih ppm. Selanjutnya kita klik selling details. Isi best selling price dengan harga standar penjualan barang. Karena di sini katanya lihat kebijakan penjualan atau faktor penjualan yang dikeluarkan PT Prima Elektronik. Jika harga jual beragam, file bisa dikosongkan saja, jadi kita kosongkan saja. Terus kita isi selling unit of measure dengan VCS. Terus number of items per selling unit kita klik 1. Terus text code nya kita klik ppm. Jika udah, kita klik new. Kita buat satu item lagi. Ketik PAC 05 WD. Nama itemnya AC 690. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat saldo awal persediaan dan menentukan harga jual inventory. Kita buka menu inventory, terus adjust inventory. Lalu di inventory journal number kita udah terisi otomatis. Terus ke data,
tanggal 1, 12, 15. Enter. Untuk memonya saldo awal persediaan barang dagang. Per 1 Desember 2015. Pada kolom item number, ketik atau pilih nomor item. Isi kuantiti dengan jumlah banyaknya saldo barang dagang. Untuk item numbernya kita ketik atau kita pilih PAC 07 ini. Kuantitinya isi 40. Untuk unit costnya kita ketik 2.900.000. Amountnya terisi otomatis. Terus untuk accountnya kita pilih yang merchant set inventory. Item nomor yang kedua kita pilih yang PAC 05 WD. Kuantitinya 43. Untuk unit costnya 3 juta. Amountnya terisi otomatis. Untuk accountnya kita pilih merchant site inventory. Setelah itu kita record. Itu untuk menentukan harga jualnya. Setelah itu kita lihat sudah tersimpan apa belum. Buat tanggal 1, 11, 15. Sudah ada saldo awal persediaan barang dagang untuk 2 item. Dari yang saya sampaikan, bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.